Bu Yasmin, Pak Dava. Renata. Bagus, kamu ada di sini. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan sama Langit. Pak, soal kejadian di kafe saya bisa jelasin, tapi pas sebelumnya tangan saya sakit, Pak. Mas, bukan begini caranya menyelesaikan masalah anak kamu. Kasihan, Mas. Yasmin, belain aja terus dia. Anak kamu itu Langit apa dia? Bukan begitu, Mas. Kita punya masalah yang lebih penting yang harus kita selesaikan sekarang. Mas, kita masih harus donor darah buat Langit, ya kan? Lebih baik sekarang kamu ikut suster, kamu cek darah kamu supaya kita tahu apakah darah kita cocok atau enggak buat Langit. Oke? Revan, kamu urus perempuan ini. Om nggak mau dia lepas lagi. Siap Om, serahin aja sama saya. Saya nggak akan ngecewain Om. Revan, Tante mau bicara aja berdua sama Renata. Loh, Tante. Tapi Om Dava nyuruh aku untuk ngurusin Renata. Kamu tenang aja, kalau Renata memang berniat kabur, dia nggak akan mungkin balik ke sini, ya kan? Lebih baik sekarang kamu temenin om kamu, siapa tahu dia butuh bantuan kamu, oke? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Renata, saya mau berterima kasih. Kamu udah menyelamatkan Langit. Saya udah dengar kalau kamu yang membawa Langit ke rumah sakit ini, ya kan? Sama-sama, Bu. Udah seharusnya saya melakukan itu. Karena Pak Langit sudah menyelamatkan nyawa saya. Mulai sekarang kamu jangan panggil saya Ibu. Panggil aja Tante. Ya, Tante. Oh ya, Tante. Ada hal yang harus Tante tahu. Kejadian di balik penusukannya Pak Langit. Mohon ditunggu ya Pak. Ya, makasih dong. Van, ngapain kamu kesini? Om kan suruh kamu liatin Renata. Om, Tante Yasmin yang nyuruh aku kesini Om. Katanya mereka berdua mau ngobrol dulu. Ngapain sih kamu percaya sama mereka? Tantemu itu gampang dipengaruhi sama Renata. Makanya Om suruh kamu jagain. Ya udah sekarang kamu ke sana cari tantemu. Ya, siap Om. Tante tahu kamu khawatir banget sama Langit. Tapi Tante rasa ini bukan waktu yang pas untuk bahas itu. Tapi Tante, kalau Tante tahu siapa dalang dibalik semua ini, sedikit Tante bisa melindungi Pak Langit, Tante. Kamu nggak ngerti, Renata. Apa yang mau saya lakukan sekarang ini juga melindungi Langit. Kamu nggak dengar tadi? Langit itu butuh donor darah. Dan sekarang saya mau ke laboratorium. Saya mau cek darah saya. Saya mau tahu apakah darah saya ini cocok atau enggak sama anak saya. Tante, saya mohon Tante, 1 menit aja. Kita ngobrol, Tante. Gimana kalau nanti setelah saya donor darah, kita baru bicara. Mendingan sekarang kamu ketemu sama Langit dulu. Karena tadi dia sempet nyebutin nama kamu. Hah? Pak Langit udah sadar, Tante? Belum sih, tapi Tante yakin kalau kehadiran kamu itu penting buat Langit. Ya, nanti kita bicara ya. Saya ke lab dulu. Pak, Ya Bu, gimana? Berkas-berkas yang saya minta sudah Bapak siapkan? Sudah semuanya, Bu. Seperti yang Ibu Sandra mau. Silakan lihat. Kalau Ibu bisa mendapatkan tanda tangan Pak Dava, semua akan berubah. Dan status Revan di keluarga Wiratama juga akan berubah. Aku harus benar-benar memanfaatkan keadaan ini. Revan harus bisa mengalahkan Langit. Termasuk juga Luna. Aku akan pastikan Luna juga akan jatuh ke pelukan Revan. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Kalau gitu, saya permisi dulu. Mari, Pak.
Langit, kamu bagian hidup nenek. Nenek gak sanggup lihat kondisi kamu seperti ini. Hati nenek juga sedih. Secara nggak langsung, nenek udah membawa kamu ke dalam kondisi seperti sekarang ini. Selama ini, nenek udah menyimpan rahasia besar tentang kamu. Langit, kamu kan cucu kandung nenek. Kamu bukan anak kandung mama dan bapak kamu. Nenek udah ambil kamu dari orang tua kandung kamu. Sebenarnya mama kamu melahirkan bayi perempuan. Tapi dia lahir nggak bernapas. Dan nenek menukar bayi perempuan itu dengan kamu. Langit, maafin nenek ya sayang. Nenek lakukan itu semua agar papa kamu nerima mama kamu. Tapi sekarang kamu terbaring, nggak berdaya di sini. Kamu berjuang untuk sembuh dan kamu membutuhkan donor darah yang akan membuka kebenaran atas semua kebohongan nenek yang selama ini nenek simpan rapat-rapat. Setelah semua ini terungkap, mama dan papa kamu pasti akan mencari orang tua kandung kamu untuk selamatkan nyawa kamu. Sus, ruang ICU atas nama Langit Wiratama di mana ya? Kamu lurus aja, nanti di ujung ada ruang ICU. Ah ya, makasih ya Sus. Ya, mari. Langit, nenek takut saat kamu sadarkan diri, kamu akan membenci nenek. Kamu akan marah sama nenek. Nenek takut. Karena nenek tulus sayang sama kamu. Pak Langit. Renata, sejak kapan kamu di sini? Apa tadi Renata dengar semua ucapanku tentang Langit? Apa dia tahu rahasia terbesarku ke keluarga Wiratama? Langit. Saya nggak nyangka keadaan Bapak jadi seperti ini karena saya. Walaupun Bapak udah dioperasi, tapi saya mohon Pak, saya mohon Bapak bertahan ya.
Bapak dingin banget. Saya mohon Pak, saya mohon. Saya mohon Bapak jangan nyerah. Bertahan ya Pak. Pak, Bapak dengar saya Pak. Kalau Bapak dengar saya, gerakin lagi Pak. Gerakin lagi jarinya Pak. Pak, gerakin lagi jarinya Pak. Pak Langit, saya janji Pak, gak akan ngebiarin hal buruk terjadi kepada Bapak. Saya datang ke sini karena saya udah tahu semua rahasianya, Pak. Saya tahu rahasia yang orang tidak ketahui. Dia tahu. Renata sudah tahu soal penukaran bayi. Dia tahu aku menukar langit. Dia tahu semuanya. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan ini? Isi, Bu. Maaf, Mbak. Saya mau cek dulu kondisi pasien ya. Ya, silakan Sus. Renata, tunggu. Kamu tadi ngomong apa di dalam? Jadi saya datang ke sini karena ada yang harus saya sampaikan. Saya sudah tahu semuanya, Bu. Tolong, kamu ngertiin saya ya. Kamu tahu kan gimana rasanya, gimana takutnya saya soal langit. Tolong kamu jangan bicarain ini sama siapapun ya. Kamu mau apa dari saya? Kamu bilang aja sama saya ya. Tapi tolong simpan rahasia langit karena dia. Jadi Ibu udah tahu pelakunya Luna, Bu. Tapi kenapa Ibu tetap aja membela Luna? Bu, Luna yang menyelakain Pak Langit. Luna? Iya, Bu. Luna pelakunya. Jadi Renata bukan mau ngomongin soal bayi. Dia nggak tahu soal orang tua langit yang sebenarnya. Luna yang sudah mencelakain Pak Langit. Dia dalang dari semua ini. Bahkan Luna sengaja mengirim preman-preman untuk menyelakain Pak Langit. Luna itu terobsesi sama Pak Langit. Hampir 3,5 tahun dia ngincer Pak Langit. Dia tuh psikopat, Bu. Bahkan dia tidak sedikit pun merasa bersalah setelah apa yang dilakuin sama Pak Langit. Saya mau jodohin cucu saya sama perempuan yang mengerikan seperti Luna. Perempuan itu udah gila. Saya nggak kebayang ya, kalau Langit sampai menikahi Luna. Hah? Yang ada hidupnya bisa hancur. Ya Tuhan, saya sudah hampir mencelakai cucu saya sendiri. Jadi Bu percaya sama apa yang saya omongin? Ya, jelas saya percaya. Saya malah berterima kasih sama kamu karena kamu sudah menyadarkan saya soal Luna. Renata, kamu gak usah khawatir ya. Saya pastikan Luna akan dipenjara atas perbuatannya. Bu, makasih ya. Karena Ibu udah percaya sama omongan saya. Bu, Pak
Langit udah nyelamatin hidup saya, Bu. Demi hidup saya nggak berharga ini, dia rela tertusuk. Cuman ini yang bisa saya lakukan untuk melindungi Pak Langit dari kegilaannya Luna. Sekali lagi saya terima kasih ya, Bu. Saya terima kasih sama Ibu. Iya, iya. Udah, kamu jangan nangis lagi ya. Saya yang berterima kasih karena kamu itu sudah memberikan bukti yang sangat-sangat penting soal Luna. Saya akan seret Luna ke penjara. Dan dia harus tahu pembalasan seorang nenek untuk cucu kesayangannya.